Oke. Selamat malam Bu Hening. Kami dari kelompok 7 yang berisikan saya sendiri Christopher Benedict, NRP 24, Indra S, NRP 08, Iko Mangbayu, NRP 38, akan menjelaskan tentang tugas kriptografi, yang pada kali ini kita menjelaskan tentang data at rest dan data in motion serta perbedaannya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Indra. Jadi pertama kami akan menjelaskan mengenai data at rest. Nah, jadi data at rest itu adalah data yang sedang disimpan pada media penyimpanan yang sedang tidak digunakan dan disimpan dalam storage. Nah, pada data at rest, enkripsi dapat dilakukan menjadi beberapa layer. Nah, seperti pada gambar berikut, terdapat enkripsi pada layer disk, habis itu ada enkripsi pada layer file, enkripsi pada layer database, dan enkripsi pada layer application. Nah, untuk perbedaannya, disk encryption ini bisa dikatakan yang paling mudah untuk dilakukan daripada enkripsi yang di atas-atasnya seperti pada enkripsi file, database, dan application. Nah, tetapi untuk tingkat keamanannya, enkripsi disk tersebut paling rentan terhadap celah keamanan. Jadi jika kita berhasil mengimplementasikan enkripsi pada application layer, itu tingkat keamanan itu jauh lebih tinggi daripada yang di disk. Selanjutnya contoh dari data at rest tersebut adalah data-data yang disimpan pada flash disk, CD, HDD, atau server, seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai data in motion oleh Komang Bayu. Mohon maaf, Benedict. Ya, sama Benedict. Oke, oleh saya ya. Jadi data in motion itu adalah data yang sedang mengalami proses perpindahan dari satu storage ke storage lainnya. Jadi secara simpel itu data selalu berpindah-pindah. Contohnya itu seperti data yang sedang dikirimkan melalui internet. Nah, oleh karena itu, karena data tersebut sering pindah, maka data ini rentan terhadap serangan man in the middle, yaitu ketika seorang mengintersepsi data yang ditransmisikan dan mendapatkan informasi yang sedang dikirimkan. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menginskripsi data ini adalah SSL, TLS, IPsXC, dan HTTPS, yang dimana sekarang sudah menjadi standar. Sebagai contoh, SSL di sini menggunakan private dan public keys untuk menginskripsi komunikasi melalui internet. Kemudian akan dijelaskan perbedaannya oleh Mas Komang Bayu. Jadi begini Bu, jadi kami memberi perbedaannya itu ada 3. Di antaranya itu ada media penyimpanannya, habis itu ada thread, dan habis itu juga ada contoh pada metode enkripsi dan protokolnya. Nah, dari media penyimpanannya sendiri itu, kalau di data at rest itu berbedanya itu pada penyimpanan tetapnya. Kalau misalnya di data in motion itu pada network. Nah, kalau di thread-nya itu, kalau data at rest itu bakal aman jika di-encrypt dengan baik. Habis itu, kalau data in motion itu paling rentan terhadap serangan. Jadi agak jelek sih Bu kalau data in motion itu. Jadi kayak gampang diserang gitu Bu. Nah, kalau yang terakhir ini perbedaannya itu adalah contoh metode enkripsi dan protokol pada data at rest-nya itu hardware security modulnya itu dengan menggunakan protokol public key cryptography standard atau KMIP, atau kepanjangannya itu adalah Key Management Interoperability Protocol. Dan kalau data in motion itu ada namanya Transport Layer Security, Secure Socket Layer, dan juga end-to-end encryption gitu Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Oke.